Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonarapi. Kali ini saya akan membahas tentang switch manage, unmanaged switch, load balancing. Oke, pertama yang akan saya bahas adalah apa itu managed switch. Managed switch adalah perangkat jaringan yang memungkinkan administrator untuk mengonfigurasi, mengelola, dan memonitor jaringan secara mendetail. Berbeda dengan switch biasa, perangkat ini memiliki otak atau sistem operasi bawaan yang memberikan akses kendali penuh terhadap lalu lintas data yang lewat di dalamnya. Contohnya, TP-Link OBADA 8 port PoE+ dan TP-Link Jetstream SG248. Tujuan dan manfaat utamanya adalah tujuan utama penggunaan managed switch adalah kontrol penuh dan efisiensi. Manfaatnya meliputi segmentasi jaringan, VLAN, membagi jaringan menjadi kelompok-kelompok kecil, misalnya departemen IT, HR, dan tamu, untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi kemacetan data. Prioritas lalu lintas, memastikan data penting seperti panggilan video, conference, dan sistem kasir mendapatkan jalur cepat dibandingkan trafik yang tidak mendesak. Ketiga, keamanan, pencegahan akses yang tidak sah melalui fitur seperti port security atau pembatasan alamat match. Redundancy, menggunakan protokol seperti STP, Spanning Tree Protocol, untuk mencegah network loop dan memastikan koneksi tetap berjalan jika salah satu kabel terputus. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan managed switch adalah fleksibilitas tinggi, memberikan protokol penuh kepada administrator untuk mengatur setiap port sesuai kebutuhan spesifik jaringan. Keamanan yang kokoh, mampu meminimalisir risiko penyusupan melalui berbagai filter keamanan yang ketat. Diagnosis cepat, memberikan data akurat serta tentang kesehatan jaringan, sehingga troubleshooting hosting tidak perlu dilakukan secara manual dari ujung ke ujung. Kekurangan managed switch. Investasi biaya, membutuhkan biaya awal yang jauh lebih tinggi dibandingkan perangkat unmanaged, memberikan keahlian teknis, memerlukan pengetahuan umum khusus untuk melakukan konfigurasi, update firmware, dan pengelolaan rutin agar fitur-fitur berjalan optimal. Perawatan berkelanjutan, membutuhkan manajemen rutin seperti memantau log sistem dan melakukan pembaruan keamanan secara berkala. Oke, sekarang kita akan membahas tentang unmanaged switch. Unmanaged switch adalah jenis switch jaringan paling dasar yang dirancang untuk kebutuhan konektivitas siap pakai. Perangkat ini bekerja secara otomatis tanpa memerlukan konfigurasi perangkat lunak atau pengaturan oleh administrator. Begitu perangkat dihubungkan ke sumber listrik dan kabel jaringan dicolokkan, switch akan langsung berfungsi mengarahkan data ke perangkat yang dituju. Contohnya adalah TP-Link seri TL SF105D, 5 port flash Ethernet, TL SG150, 5 port GB, dan TL SG1024, 24 port GB. Tujuan dan manfaatnya. Tujuan utama dari unmanaged switch adalah kemudahan menggunakan ease of use untuk kebutuhan jaringan yang tidak memerlukan kendali lalu lintas yang rumit. Manfaat utamanya meliputi kemudahan instalasi plug and play untuk tidak memerlukan keahlian
Keahlian teknis. Pengguna hanya perlu menghubungkan perangkat dan jaringan langsung yang terbentuk secara otomatis. Efisiensi biaya. Harga jauh lebih ekonomis dibandingkan managed switch dibandingkan pilihan ideal untuk anggaran terbatas. Solusi instan. Sangat efektif untuk memperluas jumlah port dalam jaringan rumah atau kantor kecil secara cepat. Keandalan koneksi dasar memberikan koneksi yang stabil untuk kebutuhan umum seperti berbagi akses internet, transfer file antar komputer, dan penggunaan printer jaringan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan unmanaged sangat mudah digunakan, tidak membutuhkan proses instalasi atau konfigurasi awal hingga cocok bagi siapa saja, termasuk pengguna non-teknis. Harga terjangkau. Biasa perolehan yang rendah menjadikannya solusi ekonomis untuk kebutuhan jaringan skala kecil. Desain kompak umumnya memiliki ukuran yang kecil dan sederhana, sehingga mudah ditempatkan di mana saja tanpa memerlukan ruang hak server khusus. Kekurangan unmanaged switch. Kekurangannya visibilitas. Administrator tidak bisa memantau kesehatan jaringan atau lalu lintas data yang lewat, hingga sulit mendeteksi penyebab jika terjadi masalah koneksi. Tidak ada kontrol keamanan, tidak mendukung fitur seperti VLAN atau pembatasan port, hingga seluruh perangkat berada dalam satu segmen jaringan yang sama, yang rentan terhadap penyebaran malware dan akses tak sah. Oke, selanjutnya adalah load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan lalu lintas data atau beban kerja secara merata ke sekumpulan server. Disebut sebagai server farm atau server pool. Secara sederhana, load balancer bertindak sebagai polisi lalu lintas yang berdiri di depan server untuk mengarahkan permintaan penggunaan ke server paling tepat dan tidak sibuk. Tujuan dan manfaatnya. Tujuan utama load balancing adalah menjaga agar aplikasi atau layanan tetap tersedia dan responsif bagi pengguna. Manfaat utamanya meliputi meningkatkan ketersediaan high availability. Jika salah satu server mengalami kerusakan atau down, load balancer akan otomatis mengalihkan lalu lintas ke server lain yang aktif hingga pengguna tetap bisa mengakses layanan. Optimalisasi performa. Memastikan tidak ada satu server pun yang kewalahan menangani beban kerja hingga waktu respon aplikasi tetap cepat. Skalabilitas yang mudah memungkinkan tim IT untuk menambah atau mengurangi server secara fleksibel hingga kebutuhan trafik tanpa harus menghentikan layanan. Proses zero downtime. Efisien sumber daya. Memastikan setiap server bekerja pada kapasitas yang optimal. Mencegah pemborosan sumber daya di satu sisi dan overload di sisi lain. Cara kerjanya. Penerima permintaan. Pengguna mengirimkan permintaan, misalnya membuka website yang diarahkan ke load balance. Penilaian status. Load balancer memeriksa status kesehatan attack server yang tersedia. Yang ketiga, menyalurkan berdasarkan algoritma yang diatur oleh load balancer, meneruskan permintaan tersebut ke server yang paling ideal untuk melayani permintaan tersebut. Algoritma load balancing yang umum. Untuk menentukan server mana yang akan menerima beban, digunakan algoritma seperti round robin, menjadikan beban secara bergiliran ke setiap server satu persatu. Sangat sederhana dan cocok untuk spesifikasi server sama. Less connection, mengarah ke beban server yang saat ini sedang menangani jumlah koneksi paling sedikit. Sangat efektif
jika sesi pengguna memiliki durasi yang bervariasi. IP khas mengarahkan pengguna ke server berdasarkan alamat IP mereka. Ini memastikan bahwa pengguna akan selalu terhubung ke server yang sama selama sesi berlangsung. Less responsive time pengarahan beban ke server dengan jumlah koneksi paling sedikit dan waktu responsi tercepat. Kesimpulan, switching pilihan di antara unmanaged switch, koneksivitas instan dan mudah, dan managed switch, kontrol dan keamanan penuh, harus disesuaikan dengan skala dan kebutuhan manajemen jaringan. Load balancing berfungsi untuk menyeimbangkan beban kerja server yang menjamin performa cepat dan ketersediaan layanan high availability meskipun traffic sedang tinggi. Sinergi integrasi adalah pemilihan perangkat jaringan yang tepat, dan teknik distribusi beban yang cerdas adalah fondasi untuk menciptakan infrastruktur IT yang aman dan stabil dan scalable. Oke, sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.